Artinya iman yang benar itu aktif, ya. Kemudian kritis dan selektif. Tuhan tidak meminta kita menelan mentah-mentah semua yang mengatasnamakan spiritualitas, ya. Tapi kita dipanggil untuk menguji, menimbang, dan merenung. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan asal-asal Salam Irene untuk kita semua dan jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Christian. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang akan menolong kita kembali mengerti dan memahami bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berpikir, berkata, dan bertindak dengan benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah berbicara tentang sebuah kebenaran yang seringkali diabaikan dan sering dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya, mengaku beriman. Dan kebenaran seperti apa yang diabaikan? Yaitu sikap keberanian, ya. Sikap keberanian untuk mengkritisi, sikap keberanian untuk menyelidiki, sikap keberanian untuk menguji. Nah, ini yang sering diabaikan. Jadi tema renungan kita kali ini yang ingin saya sampaikan adalah berbicara tentang iman yang tidak berpikir dan hanya pasrah adalah iman yang mudah ditipu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya berkata demikian? Karena iman bukanlah sekedar perasaan pasrah. Ingat ya. Yang kedua, iman bukanlah menyerah tanpa pengertian. Lalu yang ketiga adalah iman yang sejati tidak mematikan akal. Ingat, iman yang sejati tidak mematikan akal, tetapi justru menghidupkan pengertian. Kita perhatikan di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Di sana Tuhan Yesus sendiri berkata seperti apa? Mari kita buka. Markus pasal yang ke-12 ayat yang 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, perhatikan baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan. Ada kalimat dalam ayat ini berkata, dengan segenap akal budimu. Artinya, iman sejati menuntut keterlibatan pikiran kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi buta secara intelektual, tapi untuk berani berpikir benar di hadapannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang tersesat karena mengira bahwa pasrah itu sama dengan taat. Padahal pasrah tanpa pengertian adalah pintu masuk bagi penyesat, ya. Saat seseorang tidak mau berpikir, tidak mau menguji ajaran, tidak mau menyelidiki kebenaran, maka ia menjadi sasaran empuk para penipu rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, iman yang malas berpikir adalah iman yang rapuh. Iman yang tidak mau menguji adalah iman yang berisiko hancur. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Di sana dia katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Nah, artinya iman yang benar itu aktif, ya. Kemudian kritis dan selektif. Tuhan tidak meminta kita menelan mentah-mentah semua yang mengatasnamakan spiritualitas, ya. Tapi kita dipanggil untuk menguji, menimbang, dan merenung. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan asal-asal beriman, ya. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kitab Injil? Dia telah memberikan teladan. Nah, dalam segala kerendahannya, ia tidak pernah pasrah membabi buta, ya. Justru Tuhan Yesus menjawab, berdialog, berlogika, bahkan mengoreksi para ahli Taurat dengan tajam.
Di sini kita bisa melihat bahwa iman Tuhan Yesus, iman yang tajam secara moral dan jernih secara intelektual. Seperti itu saudara. Maka saya tegaskan kembali, iman yang tidak berpikir dan hanya pasrah adalah iman yang siap untuk dibohongi. Ya, Tuhan tidak memanggil kita menjadi domba yang bodoh, gitu, tetapi domba yang mengenal suara gembala. Ya, dan untuk mengenal suara gembala kita harus peka, cerdas, dan berakar dalam kebenaran Injil Kristus. Nah, bagaimana kita mau mengenal Injil yang benar kalau kita sendiri saja pasrah, tidak mau menguji, tidak mau menyelidiki, bahkan tidak mau memeriksa kebenaran itu, asal mau dengar saja. Nah, saudara-saudariku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bentuk iman yang cerdas, iman yang berpikir, iman yang bukan hanya percaya, ya, tetapi juga mengerti. Sebab Tuhan tidak hanya mau kita percaya kepadanya, tetapi juga mengenal Dia dengan dalam dan benar. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda diberkati dengan konten ini, jangan lupa bagikan konten ini. Karena sentuhan jari jempol Anda untuk membagikan konten ini, Anda sudah melakukan perbuatan besar untuk memberkati banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Anda semua.